Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita dapat merasakan nikmatnya hingga saat ini. Kedua kalinya, selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini bukan satu dua hal saya membuat video ceramah ini. Tujuannya dibuat video ceramah ini yang pertama sebagai tugas praktik ibadah 3 dengan dosen pengampu Bapak Jainuddin Syukron ME. Kedua, sebagai bahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sebagai pengingat untuk teman-teman saya atas ceramah yang saya sampaikan. Sebelum saya masuk ke dalam ceramah, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku calon ustazah. Amin Allahumma amin. Nama saya Dera Meliana dengan NIM 231420043. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3B. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu zina. Kita pasti setuju jika kondisi moral generasi muda bangsa ini semakin hari semakin merosot. Banyak sekali remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, sehingga dosa zina pun tak dapat dihindari. Kemajuan zaman di masa sekarang justru bagai buah simalakama. Tontonan pornografi, cerita pornografi bisa diakses setiap kalangan, bahkan anak di bawah umur. Hal ini justru bisa menyebabkan perbuatan zina semakin merajalela. Jika di masa lalu anak muda merasa malu berpacaran di jalan umum, berpegangan tangan, apalagi bergandengan tangan, maka lain cerita di zaman sekarang. Para remaja dengan bangga saling mengumbar kemesraan, dan zina pun tak terelakkan. Para remaja zaman sekarang bahkan sudah tidak malu saling berciuman di muka umum, seolah hubungan seperti itu biasa, padahal dalam ajaran agama Islam jelas dilarang. Bahkan sesuatu yang mendekati zina saja sudah tidak boleh didekati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini jelas sekali, dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Namun, lihatlah fenomena dan fakta di lapangan. Banyak sekali remaja yang terpaksa menikah muda dikarenakan hamil di luar nikah. Sungguh bahaya zina ini nyata adanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, teman-teman, saudaraku. Para remaja yang pikirannya belum matang harus melahirkan dan mengurus anak. Bahkan si ayah bayi tersebut masih sekolah, belum mempunyai pekerjaan. Selain mendapat dosa dari zina, mereka juga harus menerima berbagai konsekuensi dari perbuatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, mulai sekarang kita perkuat fondasi pertahanan kita dengan pendidikan agama, moral, dan pendidikan karakter. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari zina? Setidaknya ada 5 cara yang dapat dicoba dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan menjaga pandangan, khususnya terhadap hal-hal yang memunculkan dosa. Bukan saja menjaga pandangan dari lawan jenis, tetapi menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa mendorong kita dari berbuat dosa. Kedua, dengan memperkuat iman. Caranya, yakni dengan menjaga ibadah seperti sholat wajib dan mengaji. Berikutnya, sibuk dengan kegiatan yang positif. Hasrat untuk berbuat dosa biasanya terjadi karena manusia mempunyai banyak waktu luang. Jika kita sibuk dengan bekerja atau belajar, kita tak punya waktu untuk melakukan zina. Keempat, dengan menjaga pergaulan. Dewasa ini pergaulan anak muda banyak sekali melewati batas. Oleh sebab itu, kiranya kita harus bisa menjaga pergaulan kita agar tidak terjerumus dengan dosa besar. Kelima, berdoa kepada Allah
berikhtiar maksimal. Selanjutnya, berdoalah kepada Allah supaya kita dihindarkan dari perbuatan dosa. 5 hal tersebut sangat bisa diharapkan dan bisa membantu kita terhindar dari zina. Mungkin itulah ceramah singkat tentang zina yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.